Hai guys, ketemu lagi sama gue Wisnu, dan di video kali ini gue mau ngerakit sebuah PC kantor yang dimana mau kita pakai untuk pekerjaan kantor yang ringan-ringan aja. Tapi gue mau PC ini juga bisa untuk kita pakai sebagai media entertainment atau main game-game ringan juga biar nggak boring. Dan PC ini pasti udah DDR4 dan juga upgradable. Untuk komponennya di sini kita bakal pakai komponen-komponen baru untuk komponen intinya kayak CPU, motherboard, RAM dan lain sebagainya. Mungkin untuk komponen-komponen kayak casing atau hard disk kalian bisa beli optional yang second aja. Tapi untuk komponen yang tadi gue sebutin, komponen-komponen inti, itu semua pakai komponen yang baru. Dan pastinya kalian juga gampang untuk ngikutin rakitan dari komponen-komponen yang bakal gue pakai di rakitan video kali ini. Kayak gimana performa PC-nya? Langsung aja, ini dia. Untuk rakitan PC budget di segmen kali ini, gue pilih AMD Athlon 3000G, sebuah APU atau Accelerated Processing Unit berbekal Radeon Vega 3 Graphics dengan 2 cores 4 threads, 3,5 GHz base clock, dengan default TDP-nya yang ada di angka 35 watt aja. Prosesor dengan iGPU dari AMD yang satu ini pastinya bakal pas banget buat urusan multitasking, editing foto, video, sampai dengan gaming tipis-tipis. Buat motherboardnya, gue ambil ASRock A320M HDV. Motherboard berukuran micro ATX yang udah support prosesor iGPU atau APU dengan maksimum kapasitas RAM di kecepatan 3200 MHz, satu slot Ultra M.2 SSD NVMe PCIe Gen 3 X4, dan solid capacitor design. Dengan harganya yang cukup terjangkau, ASRock A320M HDV ini masih bisa ngebawa prosesor AMD Athlon 3000G ke maksimum performance-nya. Lanjut buat urusan RAM, di sini gue pilih RAM DDR4 dari Venom RX dengan ukuran 8GB atau 4x2GB dengan kecepatan maksimumnya yang ada di 2666 MHz. Walaupun harga RAM lagi melunjak tinggi, gue tetap nggak mau ambil yang abal-abal. Jadi selain harga RAM dari Venom RX ini cukup ramah kantong, desainnya yang sederhana dengan warna full black tanpa heatsink ini juga udah cukup kelihatan elegan. Buat urusan install Windows, software, entertainment, dan lain sebagainya, kali ini gue serahin ke SSD NVMe M.2 Adata XPG SX6000 Lite Gen 3 X4 dengan kecepatan read speed-nya yang tembus di angka 1800 MB/s dan kecepatan write speed-nya yang ada di angka 1200 MB/s, yang dimana gue rasa udah cukup mumpuni untuk berbagai urusan multitasking atau handle kerjaan-kerjaan kantor. Karena di video kali ini gue mengangkat tema PC kantor yang ditambah dengan pentingnya pengelolaan budget, jadi gue rasa casing PC kantor dari Dazumba ini adalah pilihan yang sangat pas. Jika dilihat dari berbagai sisi, casing PC dengan tampilan sederhana yang juga udah dilengkapi sama power supply berukuran atau berkapasitas 380 watt ini bakal jadi pilihan yang sesuai dengan tema rakitan kali ini, mengingat prosesor yang gue pakai juga berbasis APU. Sayangnya, karena case yang gue pakai ini nggak include sama fan, melainkan include sama PSU, jadi gue ambil fan dari Deepcool, yaitu Deepcool X-Fan 120mm yang kabel konektivitasnya nggak terlalu ribet. Pastinya dengan harga yang sangat affordable alias murah tapi nggak murahan, dan didukung juga dengan desain dan warna full black yang simple tanpa kelap-kelip RGB, yang justru ngejadiin looks PC ini bakal kelihatan semakin berkelas. Untuk sekedar tambahan aja, kalau semisal teman-teman ngerasa storage-nya kurang dan kalian butuh ruang ekstra untuk penyimpanan data seperti file kerjaan sampai beberapa software atau mungkin
mau simpen beberapa game yang mau kalian install, gue bisa saranin teman-teman untuk ambil HDD dengan kapasitas minimum di 500 GB. Selain harganya yang cukup murah, gue rasa pemilihan storage ekstra untuk sebuah PC kantor juga layak untuk dipertimbangkan.
Oke guys, jadi itu dia harga yang harus kita keluarin untuk rakitan PC di video kali ini, yang dimana budgetnya kurang lebih ada di angka kepala 3 atau 3 jutaan aja. Tapi di sini kita udah dapat komponen-komponen baru untuk komponen intinya, yang dimana kalian nggak perlu pusing soal garansi, dan kalau ada apa-apa kalian bisa tinggal klaim aja. Dan pastinya ini juga udah DDR4 kayak yang gue bilang tadi, dan juga pastinya upgradable. Kalian bisa pasang GPU kalau misalkan kalian mau performa lebih, atau kalian juga bisa ganti CPU-nya mungkin jadi ke Ryzen 3200G atau mungkin Ryzen 3600 atau 3600X dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa aja. Jadi untuk upgradable tipis-tipis itu masih sangat memungkinkan. Jadi menurut gue untuk rakitan kali ini cukup worth it, dan untuk bisa main game yang tadi udah kita tes sama-sama, memang untuk FPS-nya nggak terlalu tinggi, dan memang jangan berharap lebih karena bagaimanapun juga ini adalah AMD Athlon 3000G, yang dimana ini adalah iGPU yang menurut gua performanya sangat so-so lah ya, tapi masih cukup oke untuk dapat komponen baru dan upgradable. Ini menurut gue masih cukup worth it. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah rakitan kali ini cukup worth it setelah pengetesan dan beberapa hal yang tadi udah kita lihat sama-sama? Seperti biasa, gue mau kalau video ini tetap bisa jadi video yang pastinya baik, berguna, bisa bermanfaat, dan bisa jadi rekomendasi ataupun preferensi buat kalian semua. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.